Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Bapak, punten mengganggu waktunya. Ini ada tugas wawancara di guru penggerak. Saya sebagai guru penggerak di sekolah ini, pimpinannya Bapak, ada tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah termasuk Bapak. Tugas ini yaitu ada di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Minta waktunya ya Pak ya untuk dilakukan wawancara berkaitan dengan tugas Bapak di sini sebagai pimpinan. Seperti yang kita ketahui apa ya, kalau di sekolah itu pasti Bapak pernah menemukan suatu masalah-masalah ya Pak ya, atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah itu kan kalau di guru penggerak itu ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral ya Pak ya. Kalau dilema etika itu suatu kondisi di mana benar melawan benar, dan rujukan moral itu suatu kondisi di mana benar melawan salah. Nah untuk Bapak sendiri nih sebagai pimpinan di sekolah pasti pernah menemukan kasus-kasus. Nah Bapak bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami itu sebagai dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin apa yang disebut dengan dilema etika dalam identifikasi kasus yang terjadi dalam sebuah lembaga, yaitu adalah halnya yang terjadi pada keterkaitannya adalah dengan permasalahan yang sifatnya dengan guru atau misalkan dengan orang tua murid, yaitu dimana misalkan ada hal misalkan yang harus diputuskan, yang kedua-duanya adalah memang merupakan yang penting dan mana yang harus diputuskan dari yang terpenting ya, yang artinya kebijakan yang diberikan melalui keputusan kepala sekolah, tetapi kedua-duanya adalah memang sama pentingnya. Misalkan di kasus misalkan andai kata misalkan seorang guru tidak akan masuk melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai guru mengajar, kemudian ada kepentingan, tetapi kegiatannya tersebut juga ada lebih penting memang tugas pekerjaannya di sekolah juga. Nah ini dilematis, artinya misalkan mana yang harus diputuskan, ya tentunya dipertimbangkan berdasarkan latar belakangnya dulu, yaitu diantaranya misalkan satu, ketika guru misalkan mengajukan permohonan untuk tidak masuk, tentunya adalah diberikan dengan latar belakangnya dulu yaitu adalah alasan yang bisa diterima, yang memang alasan yang menjadi hak misalkan dia untuk misalkan memohon atas kepentingan yang disampaikan, misalkan sakit atau misalkan hamil atau melahirkan dan seterusnya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan dan diberikan misalkan keputusannya untuk dipertimbangkan, diberikan izin, tetapi juga ada misalkan kaitannya dengan tupoksi di sekolah sebagai guru mengajar juga itu wajib. Nah akhirnya kemudian kedua keputusan tersebut misalkan dipertimbangkan dan diberikan keputusannya dengan mempertimbangkan adakah misalkan solusi misalkan untuk atas tanggung jawab yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Nah ketika misalkan setelahnya diputuskan, tentunya adalah pimpinan harus mencari solusi jalan keluar dari atas pekerjaan atau tugas pekerjaan misalkan yang harus dikerjakan oleh yang bersangkutan, dengan mencari solusi jalan keluarnya. Yang artinya misalkan guru meninggalkan pekerjaannya karena contohnya adalah alasan tadi, kemudian kepala sekolah mempertimbangkan bagaimana solusi jalan keluar tugas pekerjaannya yang ditinggalkan oleh guru yang bersangkutan. Yang artinya diberikan atau misalkan diganti dengan misalkan guru lain, ataupun mungkin juga oleh kepala sekolah yang kepala sekolah yang menggantikan tugas pekerjaan daripada guru yang bersangkutan. Jadi kasusnya misalkan tadi sakit atau berhalangan hadir ya Pak ya, jadi digantikan oleh guru yang lain atau Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan ada kasus seperti itu, biasanya Bapak menjalankan pengambilan keputusannya itu seperti apa Pak? Karena kan dua-duanya benar gitu ya Pak ya, jadi ada dilema di situ. Untuk mengambil keputusan itu memang tadi ada latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya misalkan karena tugas misalkan sekarang seorang guru tugasnya ada tupoksi mengajar, mendidik, membimbing misalkan anak di kelas. Itu adalah tugas pokok dan memang itu adalah penting. Kemudian juga misalkan sekarang seseorang misalkan guru berhalangan, itu juga memang hak menjadi hak gitu ya. Tidak mungkin misalkan guru secara katakanlah secara otoriter melarang misalkan orang atau guru misalkan untuk tidak mengambil haknya ketika punya tugas dan kewajiban. Yang artinya mempertimbangkan kedua itu berdasarkan latar belakangnya dulu. Ketika misalkan masa seorang guru yang sakit misalkan mengajukan izin sakit, kemudian atau apalagi misalkan dalam waktu lama misalkan cuti hamil, melahirkan dan seterusnya, kemudian misalkan gitu kepala sekolah melarang
sedangkan itu adalah hak. Jadi kalau apalagi misalkan kalau dilandasi dengan dasar hukumnya bahwa seorang pegawai, pekerja, apalagi perempuan itu ada hak-hak yang melekat pada mereka, yaitu adalah hak cuti misalkan untuk melahirkan, cuti misalkan untuk halangan bulanan dan seterusnya, memang ada diatur dalam dalam aturannya, apalagi ini di dalam lembaga. Jadi mempertimbangkan itu semuanya dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan landasan dasarnya secara hukum juga sama, secara sosial juga sama, secara emosional juga sama. Seandainya misalkan Bapak seorang perempuan kemudian misalkan melahirkan atau sakit, yang jelas punya hak misalkan untuk tidak masuk karena memang sakit dan melahirkan. Apapun misalkan kondisinya, pimpinan tetap misalkan harus mengizinkan atau memberikan kelonggaran atau keputusan untuk mengizinkan. Walaupun memang ada tugas yang harus ditinggalkan. Nah, tugas itulah nanti kepala sekolah mengambil tindakan bijak untuk mengantisipasi atas kebijakan yang diberikan kepada yang memohon tadi. Adanya sebagai ban serepnya, penggantinya, ataupun misalkan dengan guru lain, ataupun mungkin juga misalkan kepala sekolah mengambil alih misalkan untuk mengganti tugas pokok dari guru yang bersangkutan. Jadi yang diutamakan itu latar belakangnya dulu, apa yang menjadi problematiknya, yang menimbulkan masalahnya dikaji dulu, diidentifikasi dulu, kemudian misalkan pertimbangannya juga, misalkan sebelum kepala sekolah misalkan menunjuk si A dan si B, adakah misalkan guru ini gantinya siapa nanti ketika misalkan mengambil waktu yang lama atau sedikit, mungkin kalau 1 hari juga sama atau 2 hari, 1 hari mungkin misalkan menugaskan kepada guru lain, tolong masih pegang kelas Anu karena Bu Anu sedang sakit, seperti itu. Jadi itu solusinya. Biasanya ini nggak Pak, ada langkah-langkah atau prosedur nggak Pak untuk Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut? Kalau prosedur secara kalau sistematika dalam mengambil keputusan itu biasanya kalau pimpinan ya, kalau saya sendiri misalkan itu menggunakan mindset aja, mindset pola pikir saya bagaimana bisa mengambil sebuah keputusan, karena secara kompetensi misalkan pribadi seorang pemimpin itu sudah memiliki secara teoretik, artinya keahlian untuk membuat sebuah keputusan. Artinya sistematika tidak berdasarkan misalkan sistematika secara teoritis, tetapi secara aplikasi langsung ketika misalkan ini terjadi seperti ini, maka segera mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan secara taktis, secara teknis lah gitu langsung. Artinya ada masalahnya ini harus bagaimana, itu sudah pola pikir itu sudah terbangun, harus bagaimana langkah-langkahnya itu harus terbangun di dalam seorang katakanlah misalkan seorang pemimpin seperti itu. Karena mungkin Bapak juga sudah berpengalaman ya Pak yang jadi pemimpin di sekolah, jadi mungkin untuk penyelesaian masalah itu sudah ada di di pikiran Bapak untuk langkah-langkahnya. Iya, semacam. Jadi tergantung tadinya terhadap kasus masalahnya apa, masalahnya ini, mungkin nanti pola pikir itu sudah menyangkut masalah ini nih misalkan, jadi sistematika yang akan diambil, mengidentifikasi dan sebagainya, itu langkah-langkah itu sudah terpikirkan. Hanya kasusnya apa nih, beda mungkin antara kasus misalkan sekarang problem masalahnya dengan guru, dengan anak lain lagi, dengan orang tua lain lagi. Nah di sana misalkan keterampilan dari cara berpikir, mengolah misalkan untuk membuat sebuah keputusan itu bagi pimpinan itu harus, makanya menjadi salah satu diantaranya ada ciri-ciri dan juga memang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian ada yang Bapak anggap efektif gak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus misalkan dilema etika yang tadi? Ada yang Bapak anggap efektif gak untuk pengambilan keputusannya? Efektivitas mengambil keputusan itu tergantung dari cakupan daripada misalkan keputusan itu harus diambil, misalkan apakah bersifat pribadi atau misalkan berbentuk berbentuk sebuah keputusan yang menyangkut untuk kepentingan orang banyak, apakah untuk guru, untuk siswa atau orang tua murid. Nah di sana misalkan efektivitasnya, kalau misalkan ini adalah keputusannya hanya untuk orang per orang ya, jadi prosedurnya cukup simpel, artinya adalah antara misalkan pola pikir tadi yang dikuasai oleh seorang pimpinan, kemudian dikoordinasikan, dikonsultasikan atau diklarifikasi atau mungkin juga dikoordinasikan dengan teman-teman yang lainnya, sehingga menawarkan sebuah keputusan itu juga misalkan gitu tidak secara langsung begitu jadi keputusan, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, hanya skupnya lebih kecil. Tetapi untuk misalkan menyangkut misalkan keputusan ini menyangkut orang banyak, katakanlah misalkan
baik di dalam lembaga maupun di luar, dengan masyarakat, dengan orang tua murid, dengan pemberitaan dan sebagainya, tentunya itu harus dengan melalui mekanisme melalui musyawarah dulu. Ya. Artinya keputusan itu nanti berdasarkan kajian daripada tujuan efektivitas keputusan tersebut, dan juga kemudian pertimbangannya adalah berdasarkan dari masukan orang banyak lah gitu di sekitar sekolah gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah itu dilihat cakupannya dulu Ya, ya. cakupannya dulu. Ini keputusannya adalah menyangkut untuk siapa? Pribadi atau hanya Lembaga, untuk guru saja atau lembaga? Kalau lembaga jelas di sana ada guru, ada siswa, juga ada orang tua lah gitu ya. Nah, itulah jadi cakupan itulah harus dipertimbangkan. Ketika untuk guru ya udah misalkan simpel ya, tidak terlalu sulit misalkan. Tetapi sudah kaitannya dengan dengan murid, yang tentunya dengan orang tua murid juga. Nah, harus dipertimbangkan juga. Misalkan hal-hal yang positif, yang negatifnya misalkan yang akan diambil menjadi sebuah keputusan gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak dalam Bapak ketika mengambil keputusan itu, ada tantangannya apa tidak? Tantangan sih secara spesifik memang selama ini misalkan gitu, karena memang kalau sebuah problematika atau tantangan dan sebagainya itu adalah memang semuanya tantangan, yang artinya adalah semua patut untuk dijadikan pemikiran, jadi pertimbangan sehingga menjadi sebuah keputusan yang baik lah gitu. Artinya adalah keputusan tersebut didukung dengan hal positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Nah, kemudian misalkan bagaimana tantangannya? Ya tergantung daripada permasalahan itu muncul. Andai kata misalkan munculnya masalah itu dengan orang tua murid, dengan misalkan siswa, dengan guru tentunya akan berbeda. Dan tantangannya juga misalkan gitu, kalau misalkan keputusannya hanya untuk guru, ya tentunya tantangannya kita harus katakanlah pemimpin harus menguasai dulu latar belakang yang menjadi sebuah keputusan dari sebuah masalah. Yang tentunya misalkan kalau guru ranahnya ada di ranah formal, artinya misalkan dasar-dasar hukumnya harus jelas, harus kita tahu, dan juga mungkin diinformasikan, sehingga keputusan walaupun misalkan pahit misalkan itu jelas karena ada latar belakang yang katakan yang melandasinya. Artinya misalkan mau tidak mau, misalkan contoh guru itu harus masuk misalkan pukul 7 ya, sekarang bulan puasa misalkan pukul 8 dan keluar pukul 14. Nah, itu mau tidak mau apapun misalkan yang harus disampaikan, yang ditekankan kepada guru, karena dasarnya sudah ada dasar hukumnya gitu ya. Itu berdasarkan misalkan keputusan daripada lembaga di atasnya, birokrasi, misalkan BPKSDM atau misalkan Disdik. Tetapi kalau sifatnya sosial ya misalkan gitu, itu lebih mudah sebenarnya. Hanya kita memberikan gambaran, kita memberikan teguran, hanya itu saja. Tentunya latar belakangnya juga latar belakang sosial, bahwa guru itu adalah sebagai figur, guru itu sebagai orang yang dihargai, yang dihormati, berpendidikan dan sebagainya, itu lebih mudah lah gitu, karena latar belakang hukumnya tidak ada gitu, hanya landasan sosial saja gitu ya. Jadi tantangannya sebenarnya tidak ada, terkecuali misalkan gitu. Nah, ini yang paling rumit, ada tantangan yang sifatnya adalah dengan kesadaran masyarakat. Keputusan misalkan yang melibatkan, misalkan sekarang otoritasnya adalah masyarakat, warga sekitar kita, itu memang agak sulit walaupun kita punya latar belakang dasar hukum misalkan yang jelas. Karena masyarakat itu ya kulturnya masyarakat harus dipertimbangkan juga. Kemudian juga antisipasi antara artinya menerima dan menolak ya di sana. Nah, harus siap-siap karena masyarakat juga contoh kemarin waktu pandemik misalkan gitu deh. Ada masyarakat yang menerima mengenai misalkan adanya vaksin. Ada yang juga tidak. Kalaupun misalkan kita punya backupnya, misalkan landasan dasar hukumnya, misalkan dari keputusan pemerintah, tetap kita juga agak dilematik karena yang penyelenggara untuk vaksinasi anak itu adalah sekolah. Iya. Nah jadi hal itulah misalkan itu menjadi tantangan seperti itu. Jadi substansi misalkan masalah tantangan itu terjadi dalam kasusnya apa, kemudian kepentingannya apa, yang tentunya juga pertimbangannya juga skupnya lebih luas, yang memang lebih berat tantangannya. Contoh tadi dengan masyarakat yang terjadi pada waktu masalah COVID lah seperti itu. Banyak sekolah-sekolah misalkan orang tuanya misalkan yang tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin. Itu tantangan. Kalaupun misalkan kita punya dasar, tapi bagaimana upaya kita misalkan untuk agar masyarakat itu memahami dan agar masyarakat mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah pada saat itu ketika terjadi vaksinasi untuk vaksin COVID-19 kemarin. Jadi kalau tantangan pasti ada ya Pak ya. Ada. Bagaimana kita menanggulanginya itu ya Pak ya. Iya.
Kemudian Pak, kalau misalkan menemukan kasus-kasus seperti itu, Bapak punya jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk pengambilan keputusannya? Untuk jadwal permasalahan yang terjadi di lembaga, intinya di lembaga ini ya kita semuanya ya berharap ya, misalkan itu personal, kemudian mitra dari sekolah juga, siswa, kemudian orang tua murid, berharap-harap di sekolah itu tidak ada masalah. Tetapi yang namanya masalah itu tetap ada ya. Kemudian besar kecilnya masalah itu tidak bisa diukur dengan misalkan dengan dengan jumlah siapa orangnya, kemudian sasarnya siapa dan sebagainya. Jadi penjadwalan untuk penanggulangan masalah itu sebenarnya tidak ada jadwal. Hanya yang rutin misalkan di sekolah, misalkan untuk mengantisipasi itu memang ada sarana, misalkan penjadwalan, bukan penjadwalan tetapi adalah sarana untuk mengantisipasi terjadinya masalah. Biasanya kalau rutinitas misalkan di sekolah itu kami di sekolah mengagendakan kegiatan dalam forum yang dinamakan dengan rapat sekolah, itu satu. Kemudian ada juga misalkan rapat yang rapat yang mungkin menimbulkan masalah, itu adalah rapat misalkan di awal tahun ajaran baru di PPDB biasanya, yaitu terkait dengan masalah misalkannya tarik ulur antara misalkan usia anak misalkan, kemudian persyaratan dan sebagainya, biasanya seperti itu. Kemudian juga misalkan kalau untuk akhir tahun juga memang itu ada, walaupun memang intensitasnya tidak terlalu tinggi lah gitu. Nah, jadi untuk penjadwalan misalkan membuat sebuah keputusan dan terjadi masalah, kalau secara umum tidak ada. Ya, hanya agenda-agenda untuk misalkan mengantisipasi kegiatan tersebut materinya misalkannya penjadwalannya diakumulasi atau misalkan disatukan dengan kegiatan-kegiatan rapat sekolah. Itu hanya bentuk antisipasi dan juga mungkin misalkan jalan keluar bagi apabila ada sebuah masalah. Jadi agenda untuk penjadwalan masalah misalkan enggak ada jadwal, hanya diakumulasikan atau misalkan diincludekan dengan kegiatan-kegiatan rapat rutin di sekolah yang sudah dijadwalkan berdasarkan agenda kegiatan kepala sekolah. Jadi kalaupun misalkan ada yang kalau misalkan anak-anak Pak, kalau misalkan kasus anak-anak itu biasanya. Nah, kalau untuk kasus anak-anak itu biasanya menanggulangi atau membuat keputusan terjadinya misalkan sebuah keputusan yang harus berkaitan dengan masalah anak, karena misalkan kalau masalah yang terjadi pada anak itu ada insidentil, artinya pada saat kejadian itu terjadi biasanya ke guru atau siapa misalkan lapor ke sekolah, kemudian misalkan terjadi di luar, orang tua murid datang ke sekolah. Nah, permasalahan-permasalahan itu diselesaikan atau kemudian diselesaikan, dimusyawarahkan, kemudian diputuskan berdasarkan apabila terjadinya ada kejadian, kemudian ada laporan dan perlu misalkan ditanggulangi, kemudian diselesaikan dengan sebuah keputusan. Nah, pada saat itulah misalkan keputusan tersebut dibuat. Yang artinya apabila ada kendala, ada masalah, jadi ruang musyawarah, ruang mufakat menjadi satu-satunya misalkan jalan untuk membuat keputusan gitu. Jadi segera diselesaikan kalau untuk kasus-kasus insidentil ya Pak ya? Iya, insidentil. Kemudian Pak, dari yang tadi kita sudah obrolkan nih, ada yang mempermudah Bapak nggak untuk pengambilan keputusan? Kalau untuk yang mempermudah, yang pertama adalah memang yang pertama adalah membuat sebuah keputusan, ya. Itu adalah memang dari kompetensi seorang pemimpin dulu, bisa nggak bisa membuat keputusan. Membuat keputusan itu tidak semata-mata instan, hari itu misalkan ada masalah, hari itu juga misalkan harus diputuskan. Nah, jadi untuk membuat sebuah keputusan itu, beberapa misalkan teknis untuk membuat keputusan itu, karena memang ada keputusan itu, ada yang memang permasalahannya dianggap mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Kalau dibagi menjadi beberapa jenis ya permasalahan. Nah, kalau keputusan yang mudah, mungkin secara instan misalkan kita bisa apabila punya latar belakang kemampuan untuk membuat sebuah keputusan dan misalkan didukung dengan misalkan fakta yang ada di lapangan, bisa aja misalkan oleh kepala sekolah diputuskan secara langsung dengan mudahnya. Ada juga mungkin yang sedang. Kalau yang sedang dengan yang sulit, mungkin misalkan itu perlu bantuan, perlu pertimbangan, perlu juga masukan dari dari pihak-pihak luar. Jadi faktor luar dia memberikan sumbangsi, masukan berbentuk apakah itu saran, apakah itu mungkin kritik, mungkin itu misalkan hal-hal apa saja, misalkan yang menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan.
Jadi keputusan itu adalah tidak berdiri sendiri dan tidak bersifat otoriter. Artinya keputusan dengan apa yang akan mendapatkan respon dari masyarakat tidak misalkan mutlak harus misalkan diputuskan oleh kepala sekolah. Artinya keputusan itu bisa ditempuh dengan jalan musyawarah, artinya adalah mufakat. Mungkin juga yang kedua adalah berdasarkan artinya otoritasnya adalah kewenangan kepala sekolah. Jadi kalau kewenangan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu adalah mutlak memiliki otoritas untuk membuat sebuah keputusan, bisa saja secara langsung oleh kepala sekolah atau oleh pimpinan dibuat sebuah keputusan. Adapun misalkan untuk membuat keputusan tersebut, pimpinan juga tetap harus berlandaskan, yaitu tadi, artinya sehingga keputusan itu bisa diterima dengan baik dan kemudian bernilai positif lebih banyak daripada negatifnya. Nah jadi sebuah keputusan itu mana yang mudah, mana ya tergantung daripada misalkan permasalahan itu sendiri. Bisa kita mengukurnya ini anggap mudah, ya mungkin bisa mudah. Kemudian bisa keputusan yang mudah bisa lebih sulit, bisa juga misalkan. Apalagi yang sulit bisa lebih sulit lagi, bisa. Jadi tergantung kepada skill dan kemampuan daripada pembina sendiri. Ini mau dianggap bawa kemana? Kalau dianggap mudah bisa gini misalkan. Kalau dianggap sulit harus melibatkan ini bisa saja seperti itu. Jadi sebagai pimpinan di sebuah lembaga yang namanya kepala, karena beda lagi dengan ketua. Kalau ketua itu artinya keputusannya kolektif kolegial, artinya berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan semua membuat persetujuan. Kalau kepala mutlak adalah menjadi tanggung jawab pribadi, ya, pimpinan. Jadi tergantung tingkatan masalahnya ya Pak. Ya, tingkatan masalah juga. Mudah diselesaikan, ada juga yang mungkin harus melalui musyawarah. Iya, musyawarah ya untuk mufakatnya. Ya Bapak, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ya Pak ya. Mungkin untuk yang terakhir nih, dari diskusi kita kali ini yang sangat berharga ya Pak ya, ada pembelajaran yang bisa Bapak bagikan kepada saya khususnya dalam masih belajar apa ya di guru penggerak ini. Ada pembelajaran yang bisa Bapak bagikan kepada saya, bisa saya petik gitu Pak untuk kehidupan saya. Yang pertama adalah pengalaman. Ya, pengalaman itu yang lebih ke karena misalkan untuk membuat sebuah keputusan itu, landasan pertama bagi seorang memiliki kompetensi untuk membuat keputusan yang baik, yang benar dan sebagainya itu dari pengalaman. Jadi seperti halnya misalkan yang pengalamannya ya itu adalah keputusan untuk memutuskan keputusan pribadi diri sendiri. Ketika kita punya uang misalkan gitu, apa yang akan kita gunakan uang itu adalah itu hasil kita menggunakan itu adalah hasil keputusan pribadi. Jangan-jangan misalkan kita menggunakan uang itu ketika digunakan untuk A, tetapi yang butuhnya adalah B, ya. Nah itu adalah memilih misalkan diri sendiri untuk membuat sebuah keputusan. Berangkat misalkan lebih tingginya dari pribadi adalah misalkan kalau kita sudah berkeluarga. Nah dalam keluarga lah di sana gitu. Mana misalkan sesuatu itu harus dimusyawarahkan sehingga keputusan itu diambil oleh kepala keluarga adalah memang keputusan yang harus yang terbaik. Yang tentunya adalah bukan karena ego pribadi tetapi misalkan musyawarah dengan anggota keluarga. Begitu juga misalkan di RT, RW, kepala desa, provinsi, gubernur sampai dengan presiden juga sama. Sehingga keputusan tersebut walaupun misalkan kewenangannya ada otoritasnya ada diri sendiri, tetapi masukan, pertimbangan, kemudian memperhatikan dan sebagainya tetap harus dipikirkan dulu. Nah, untuk sebagai bekal yaitu adalah memang pengalaman. Makanya siapapun misalkan sejak dini atau sejak muda belajar berorganisasi adalah merupakan sebuah pengalaman yang berharga untuk ikut membentuk diri sendiri bagaimana cara membuat sebuah keputusan itu satu. Yang kedua adalah memang belajar, ya tentunya dengan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, karena ada juga katakan kalau di dalam BIMTEK atau di dalam sosialisasi atau di lokal karya dan sebagainya ada yang disebutkan mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Nah, ketika pola pikir kita sudah misalkan sudah dibawa misalkan ke dalam sebuah masalah, nah segera misalkan kita bagaimana memecahkan masalah ini, kemudian sehingga memutuskan apa yang dikerjakan itu berdasarkan bagaimana cara pola pikir kita menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau misalkan ketika misalkan di dalam membentuk sebuah pola pikir ya, itu misalkan gitu kita jangan mengedepankan misalkan itu emosional, kemudian latar belakang sosial dan sebagainya, tetapi murni adalah masalah ini, kemudian dicari identifikasi permasalahannya di mana, kemudian tujuannya kemana, menyangkut siapa dan sebagainya. Nah itulah di sana yang disebut dengan pola pikir, sehingga keputusannya nanti, oh ini keputusannya harus gini, tapi untuk menentukan ini harus bagaimana, saya harus ngobrol dengan siapa, harus ngobrol dengan siapa dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan jadi dari yang tadi Bapak sampaikan berarti pembelajarannya harus banyak belajar dari pengalaman ya Pak ya.
kemudian memanage dari apa namanya mengambil keputusan untuk diri sendiri dulu, kemudian dari tingkatan keluarga, kemudian mengambil keputusan di lingkungan masyarakat, juga di sekolah ya Pak ya, sebagai guru terutama saya gitu. Jadi pembelajarannya harus banyak belajar dari pengalaman mungkin ya Pak ya. Dari pengalaman sehari-hari, karena memang problem masalah itu dihadapi, bukan berarti harus dibaca gitu ya. Karena problem atau masalah itu munculnya adalah yang dihadapi, bukan yang dibaca berdasarkan teoretik, enggak gitu. Jadi pengalaman ketika ada masalah ini, kemudian langkah-langkahnya misalkan untuk menyelesaikan masalah gimana, identifikasi dulu sehingga jadi keputusan. Nah, dari pengalaman itulah menjadi bekal misalkan itu untuk ke depan kita lebih, katakanlah misalkan disebut lebih bijak, lebih baik untuk membuat sebuah keputusan itu berdasarkan pengalaman. Walaupun memang tadi saya dikatakan bahwa ketika misalkan kita menghadapi masalah, identifikasi dulu masalahnya, problemnya apa, kemudian sasarannya siapa, dan seterusnya, itu yang menjadi dasar dulu sehingga kita tidak miss untuk membuat sebuah keputusan. Oh, masalahnya masalah anak nih, anaknya apa, misalkan malas belajar, kemudian sudah tidak masuk dan sebagainya, langkahnya harus bagaimana? Apakah koordinasi dengan pimpinan dulu, dengan guru dulu, kemudian dengan temannya, dengan orang tua dan sebagainya, sehingga nanti keputusannya itu sudah diidentifikasi masalahnya apa dulu, kelebihan kekurangan si anak itu apa, langkah-langkah yang terapkan bagaimana, dicoba, sehingga kalau tidak berhasil nanti baru buat sebuah keputusan. Apakah anak ini dikeluarkan, atau misalkan anak ini misalkan gitu, bagaimana lah misalkan seperti itu. Nah, jadi sebuah keputusan itu bukan hanya kalau kita menghadapi sehari-hari dalam tupoksi adalah sebagai guru di sekolah, yang kaitannya adalah dengan mungkin teman sekerja, kemudian dengan siswa, dengan orang tua, tetapi juga dengan masyarakat juga ada. Kalaupun memang lebih luasnya lagi adalah memang keputusan yang harus kita ambil pada saat kita hidup, karena problem masalah itu adalah ketika hidup. Ya, pasti ada ya Pak ya, pasti ada. Masalah pasti ada. Kemudian dari kitanya sendiri ya Pak ya, dalam mengambil keputusan harus banyak belajar ya, tentunya banyak belajar, dan belajar dari diri sendiri juga belajar dari orang lain. Bapak, terima kasih banyak waktunya untuk wawancara kita kali ini. Pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan saya juga lancar ya Pak ya di guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Saya juga perlu dukungan dari Bapak selaku kepala sekolah saya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan menjadi bekal yang kuat buat saya Pak ya, untuk nantinya saya bisa mengambil keputusan yang bijak seperti yang sudah Bapak lakukan. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten Bapak, maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Jadi saya Sri Rahayu dari SDN 5, calon guru penggerak angkatan 7, ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini itu tugas saya untuk demonstrasi kontekstual Pak di guru penggerak angkatan 7. Apa Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah siap, bersedia. Saya ucapkan terima kasih juga ke Bu Sari yang sudah datang untuk saling belajar gitu di sekolah kita. Mudah-mudahan lancar untuk berdepannya ya. Jadi ini Pak, untuk diskusi kali ini, untuk wawancara kali ini, saya ingin menanyakan tentang Bapak kan di sekolah sebagai pimpinan ya Pak ya. Jadi tentang Bapak dalam mengambil keputusan itu seperti apa di sekolah. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak ya berkaitan dengan itu. Yang pertama ini Pak, kita kan belajar tentang dilema etika dan rujukan moral itu yang di guru penggerak. Jadi dilema etika itu suatu kondisi di mana keadaan yang benar melawan benar, dan rujukan moral itu keadaan di mana benar melawan salah. Nah, untuk Bapak sendiri kan di sekolah pasti pernah mengalami permasalahan ya Pak ya. Pasti akan selalu ada permasalahan yang Bapak harus selesaikan, harus Bapak ambil keputusannya seperti apa. Nah, untuk Bapak sendiri nih biasanya bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Yang biasa saya lakukan di sekolah ini adalah beberapa kasus tertentu memang sering terjadi. Seperti contohnya kasus bukan kasus negatif gitu ya maksudnya, tetapi ada kejadian-kejadian yang mestinya saya lakukan identifikasi, dan saya lakukan langkah-langkah melihat dulu subjeknya siapa, kemudian latar belakangnya bagaimana, supaya saya dalam mengambil keputusan itu tidak salah gitu ya. Terus beberapa hal yang saya lakukan
agar saya mendapatkan masukan dari para guru, dari staf sekolah, sehingga sekolah selalu kondusif dan tidak salah dalam pengambilan keputusan. Nah, hal itu saya kekondusifan itu saya selalu jaga biar langkah-langkah berikutnya selalu bisa dipertanggungjawabkan oleh semua rekan-rekan guru dan staf lainnya. Jadi yang Bapak lakukan biasanya mengidentifikasi dari subjeknya dulu apa ya? Jadi siapa yang bermasalah mungkin ya ada latar belakangnya, kemudian dimusyawarahkan dengan rekan guru ya Pak ya, untuk kemudian diambil keputusan Bapak sebagai pemimpin ya Pak ya, karena Bapak yang menentukan ya Pak ya untuk pengambilan keputusan di sekolah. Terus Bapak untuk pengambilan keputusan di sekolah nih biasanya kan ada kasus-kasus yang contohnya misalkan dua-duanya itu benar atau misalkan dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Biasa ditemui kan di sekolah misalkan ada guru yang sakit tapi harus berobat dan kelasnya tertinggal, mungkin itu biasanya Bapak menjalankan pengambilan keputusannya untuk hal-hal seperti itu seperti apa Pak? Nah, itu betul sering terjadi juga antar guru kan tidak selamanya sehat ya, pasti ada sakitnya. Seperti saya juga, saya pribadi tidak selamanya sehat, pasti pada suatu saat kena yang namanya sakit. Tapi kan sakit bukan keinginan kita. Nah, untuk hal-hal tertentu tetap saya harus dimusyawarahkan dengan guru yang lain. Misalnya begini, ada guru yang sakit, tentu harus kelas itu harus tetap terisi oleh guru yang lain. Tetapi kan tidak begitu langsung saya menunjuk guru seorang guru untuk mengisi kelas yang kosong, tetapi saya butuh juga guru yang tepat untuk mengisi kekosongan apabila ada seorang atau dua orang guru yang sakit. Nah, maka tetap kalau saya adalah mengutamakan musyawarah, walaupun memang bisa saja saya menunjuk langsung pada guru siapa yang akan mengisi pada kelas yang kosong begitulah. Jadi tetap musyawarah ya Pak ya. Tetap musyawarah yang diutamakan. Kemudian nih Pak yang ketiga ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan biasanya? Pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya, kemudian masalah itu diurutkan mana yang menjadi prioritas saya, prioritas sekolah, kemudian kembali ke musyawarah tadi. Jadi setelah saya dapat identifikasi masalah, dianalisis dan dirapatkan, dimusyawarahkan dengan guru-guru biar kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Itu secara singkat. Kemudian Pak yang Bapak rasa efektif nih selama ini dalam pengambilan keputusan kalau yang kasus dilematika itu seperti apa Pak? Kalau yang tadi misalkan yang sakit ya kita masuk ke dilematika. Ya, kalau Bapak biasanya ada ini enggak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusannya itu? Efektivitas keputusan apabila sesuatu kasus yang kita hadapi itu bisa dimusyawarahkan dengan para guru. Satu, keduanya efektif jika aturannya sudah pasti, kita tidak lagi bingung mana mencari-cari aturan yang sudah pasti. Ketiganya adalah guru-guru seiring sejalan dengan kita. Tapi walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi kalau dalam musyawarah insya Allah dapat menjadi satu keputusan yang baik. Kalau musyawarah pasti menemukan titik temu ya Pak ya. Jadi itu bisa dianggap efektif untuk pengambilan yang biasa Bapak lakukan ya. Kemudian nih Pak, ada tantangan tersendiri nggak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya mungkin kalau bagi saya adalah perbedaan pendapat itu sendiri. Jadi walaupun sederhana perbedaan pendapatnya, tetapi tetap itu adalah harus kita hadapi dengan bijaksana. Tidak seutuhnya pendapat kita bisa diterima, tetapi kita menggabungkan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu pendapat yang bisa diterima oleh semua. Jadi salah satunya adalah perbedaan pendapat itu juga adalah tantangan buat saya. Jadi karena setiap orang memiliki pemikiran masing-masing ya Pak, memiliki pendapat masing-masing. Jadi pasti terkendala ya Pak ya dalam pengambilan keputusan harus benar-benar dipikirkan matang-matang ya Pak ya. Kemudian nih Pak, untuk Bapak sendiri jika ada masalah-masalah atau kasus di sekolah, punya jadwal tertentu nggak Pak untuk menyelesaikan masalah, atau misalkan harus diselesaikan di tempat atau seperti apa, atau ada jadwal khusus mungkin? Nah, itu kita harus pisah dulu mana kasus buat anak murid, mana
kasus yang dihadapi oleh rekan guru gitu ya. Kalau saya biasa kalau untuk kasus-kasus mengenai murid-murid ya harus selesai hari itu juga, pada saat itu juga, biar tidak ada permasalahan yang dibawa ke rumah, sehingga kita tetap ada komunikasi baik antara pihak sekolah dengan pihak keluarga, sehingga murid tetap aman, sekolah juga tetap aman. Tetapi kalau untuk guru, artinya kita menurut penjadwalan seperti supervisi pada guru, setiap guru ada jadwal supervisinya. Guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu ada jadwal masing-masing untuk disupervisi baik di kelas ataupun di kantor gitu. Jadi ada supervisi, misalkan supervisi akademik ya Pak ya, mungkin terjadwal untuk menemukan masalah-masalah di kelas mungkin ya Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak tidak terjadwal mungkin ya, jadi diselesaikan sesegera mungkin. Kalau untuk guru ada jadwal khususnya mungkin ya. Kemudian Pak, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu ada nggak Pak? Pertama, faktor yang mempermudah itu adalah aturan yang jelas dan pasti. Seperti tata tertib sekolah kan itu salah satu aturan yang di sekolah ya. Kalau misalnya si murid atau si guru sudah membaca dan memahami tata tertib, itu memudahkan kita dalam menindaklanjuti beberapa hal. Kedua adalah kerjasama dalam teamwork di sekolah, sehingga dalam suatu permasalahan kalau teamworknya bagus, dimusyawarahkan itu tidak terlalu tidak terlalu banyak kendala, sehingga selalu keputusan itu dihasilkan dari keputusan bersama, tidak satu orang secara otoriter. Mungkin demikian. Ya, jadi ada, kalau misalkan ada juknis tertentu jadi bisa membantu mempermudah ya Pak ya. Kemudian teamwork sekolah juga membantu, sangat membantu Bapak mungkin ya dalam mengambil keputusan itu sendiri. Dari obrolan kita nih Pak yang tadi Bapak sudah sampaikan dengan cukup jelas ya, jadi mengetahui langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini. Ada pelajaran yang bisa Bapak bagikan nggak kepada saya khususnya gitu ya Pak ya, untuk di guru penggerak ini yang bisa saya petik pembelajarannya dari pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah? Nah, ini hal yang menarik buat saya, karena seorang pemimpin itu harus pertama bijaksana dalam mengambil keputusan, karena sekolah itu kan tidak dimiliki oleh satu orang atau hanya dimiliki oleh kepala sekolah, tetapi banyak hal yang menjadi faktor kemajuan sekolah. Sehingga kalau menurut saya adalah menjaga komunikasi dan sehingga sekolah itu terus dalam keadaan kondusif. Walaupun dalam perjalanannya ada batu sandungan, tetapi kalau dikomunikasikan dengan baik dengan mitra guru, dengan mitra kerja, insya Allah ada titik temunya. Tidak ada masalah yang tidak ada titik temunya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Sehingga saya sangat gembira bersama Bu Sari ini dalam program pemerintah calon guru penggerak ya, berbagi pengalaman. Saya juga memberikan beberapa hal pada Bu Sari ya. Itulah salah satu dari saya adalah yang saya dapat petik adalah menjaga komunikasi antar rekan kerja di sekolah supaya terjadi kondusif, keadaan yang kondusif di tempat kerja kita. Demikian bisa. Ya, jadi pembelajarannya kita harus menjaga komunikasi baik dalam lingkungan sekolah juga dalam kehidupan sehari-hari seperti komunikasi itu harus dibangun dengan baik. Bapak terima kasih banyak, ini pembelajaran yang sangat berharga buat saya apalagi Bapak adalah seorang pemimpin, mungkin saya bisa mengambil pembelajaran yang bermanfaat untuk saya nantinya dalam pengambilan keputusan. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya, untuk diskusi kita kali ini yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Bapak ya tadi mengganggu waktu Bapak. Ya, jadi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa mengambil banyak pembelajaran dari Bapak yang bisa saya aplikasikan di sekolah saya